Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah bisnis yang kelihatannya simple banget, tapi ternyata penuh tantangan. Yip, kita ngomongin soal bisnis jajanan pasar. Yuk kita lihat gimana cara memulainya dengan benar. Oke, kita mulai dari sini ya. Sumber kami bilang kalau bisnis jajanan pasar itu tahan banting. Kenapa bisa gitu? Karena pasarnya yang pun luas banget. Mulai dari buat sarapan sehari-hari, cemilan di kantor, sampai suguhan buat acara formal kayak rapat atau arisan. Bisa dibilang, hampir semua orang itu target pasar kita. Eits, tapi tunggu dulu. Di balik potensi pasar yang segitu gedenya, ada satu musuh besar yang selalu mengintai. Dan ini pertanyaan paling penting yang jadi inti bahasan kita. Kenapa jajanan pasar itu cepet banget basi? Ini nih perlombaan melawan waktu yang harus kita menangkan setiap hari. Nah, langkah paling pertama dan paling fundamental adalah ini, Anda harus pilih model bisnisnya dulu. Ada dua jalan utama, dan pilihan ini bakal nentuin nasib bisnis Anda ke depannya. Oke, coba perhatikan perbandingannya. Di satu sisi, ada model produksi sendiri. Keuntungannya gila. Marginnya bisa 100–200%. Tapi, yaitu, tenaga dan waktu Anda bakal terkuras habis-habisan. Di sisi lain, ada sistem titip jual. Di sini Anda cuma ngejualin barang dari pemasok. Marginnya emang tipis. Katakanlah beli 2.000 jual 2.500, tapi risikonya jauh lebih kecil. Jadi pertanyaannya balik lagi ke Anda. Anda ini tim jago masak atau tim jago jualan? Kalau model bisnis sudah dipilih, sekarang kita bangun fondasinya. Ada dua pilar utama yang harus super kokoh. Modal dan tentu saja lokasi. Yuk kita intip perkiraan modal awalnya. Seperti yang bisa kita lihat, porsi terbesarnya sekitar 50% itu habis buat sewa tempat dan bikin booth. Itu bisa sekitar 5–10 juta rupiah. Lalu 20%-nya atau sekitar 1,5 juta rupiah buat peralatan, dan sisanya yang 30% itu modal belanja harian, yang kira-kira butuh 500.000 sampai 1 juta rupiah. Sekarang coba deh lihat angka ini. 70%. Serius. Menurut sumber kami, segitu besarnya kontribusi lokasi buat kesuksesan Anda. Bukan soal produknya, bukan soal harganya, tapi soal di mana Anda jualan. Ini faktor penentu yang paling dominan. Jadi, lokasi yang strategis itu kayak gimana sih? Pertama, harus ada di sisi jalan yang dilewati orang pas berangkat kerja. Kenapa? Ya karena mereka butuh sarapan kilat kan? Kedua, dekat fasilitas publik. Perumahan, sekolah, stasiun, pokoknya yang rame. Dan ketiga, ini yang sering banget dilupain. Parkirnya gampang. Pembeli jajanan pasar itu maunya cepat, satset. Kalau susah berhenti, ya mereka lewat aja. Oke, fondasi udah kita bangun. Sekarang, mari kita hadapi musuh yang sesungguhnya. Musuh yang jadi alasan utama kenapa banyak banget pemula di bisnis ini akhirnya nyerah. Tumpukan jajanan sisa yang nggak laku. Jadi, apa aja sih biang keroknya? Ada 3 faktor utama. Pertama, visualnya jelek. Kue yang bentuknya penyok atau kemasannya berembun itu udah bikin orang ilfeel duluan. Kedua, variannya nggak seimbang, nanti kita bahas lebih lanjut. Dan ketiga, musuh yang nggak kelihatan. Produknya basi cuma dalam hitungan jam. Nah, ini nih yang tadi kita singgung. Komposisi varian yang ideal itu ternyata ada rumusnya. 60% manis, 40% gurih atau asin. Kalau Anda cuma fokus jualan kue manis, Anda bakal kehilangan pelanggan yang lagi pengen sarapan gurih kayak risol atau pastel. Keseimbangan itu kuncinya. Jadi, ini dia nih akar masalahnya. Apa sih yang bikin jajanan pasar cepet banget basi? Jawabannya simple, santan dan kelapa parut. Dua bahan ini tuh ibarat bom waktu. Kalau nggak laku di hari yang sama, kualitasnya langsung anjlok dan udah nggak layak jual. 10–12 jam. Cuma segitu. Itulah jendela waktu yang Anda punya. Dari sejak kue dibuat subuh-subuh sampai sore hari. Lewat dari jam itu, produk yang tadinya harusnya jadi untung malah jadi rugi total. Setiap jamnya benar-benar berharga. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Gimana caranya kita ngakalin si waktu ini, gimana caranya kita ubah potensi rugi dari makanan sisa jadi sesuatu yang setidaknya nggak bikin kita tekor. Ini dia 3 jurus cerdas yang bisa langsung Anda coba. Pertama, adain diskon happy hour. Setelah jam 1 siang, pas penjualan mulai sepi, hajar aja diskon 30–50% buat habisin stok. Kedua, kalau Anda reseller, wajib bikin perjanjian retur sama pemasok. Ini jaring pengaman Anda. Ketiga, donasikan sisa yang masih layak makan.
Ini bisa mengubah kerugian jadi promosi gratis dan citra baik buat bisnis Anda. Oke, kita udah bahas semuanya dari hulu ke hilir, mulai dari modal bisnis sampai strategi anti rugi. Sekarang, ayo kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya, biar Anda bisa bikin keputusan yang paling tepat. Di satu sisi, kekuatannya jelas banget. Harganya murah, bisa dijangkau semua orang, dan variasi produknya hampir nggak ada habisnya. Tapi kelemahannya juga sama nyatanya. Produknya gampang banget basi, dan persaingan harga di lapangan itu luar biasa ketat. Anda harus siap ngadepin dua sisi mata uang ini. Dan sebelum kita tutup, ada satu tips pamungkas dari sumber kami yang bisa mengubah total permainan Anda. Jangan cuma bergantung sama jualan satuan di lapak. Coba deh buka layanan pesanan snack box buat acara kantor, pengajian, atau rapat. Kenapa? Karena penjualan dari pesanan kayak gini ngasih pemasukan yang jauh lebih stabil dan bisa diprediksi. Jadi ini pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Ini bukan lagi soal jualan kue satu persatu di pinggir jalan. Ini soal membangun sebuah sistem bisnis yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk melakukan lompatan strategis itu? Siap untuk naik kelas?